Hutan ada sebuah telaga, telaga dikelilingi daun keladi. Lakukan apa yang membuatmu bahagia dan jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai para mommy, hai para bunda. Apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu semangat dan bahagia ya. Nah, kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatanku lagi ya. Seperti biasalah, kegiatan emak-emak, kegiatan ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa ya, dan di rumah kayu sederhana. Kali ini tuh aku itu lagi kedatangan rajin. Jadi rajinku itu lagi kumat gitu ya teman-teman. Di sini tuh aku memutuskan untuk bongkar lemari dan aku itu mau beresin untuk pakaian-pakaian aku. Maksudnya kayak ngerapiin gitu ya teman-teman untuk pakaian-pakaian aku. Karena memang kayak susunannya itu udah banyak yang nggak sinkron gitu. Cuman di sini tuh yang nggak terlalu rapi-rapi banget sih teman-teman ya, rapinya semenurut aku aja. Di sini aku cuman kayak sama-samain aja sudut-sudutnya gitu ya teman-teman, daripada nggak sama sekali gitu ya. Karena terkadang itu kalau misalnya kayak sudut-sudutnya itu nggak rapi, dia itu kayak bener-bener kelihatan berantakan gitu ya di lemari. Nah, separuh jalan aku itu baru mulai gitu ya, belum terlalu lama ngerjain si pakaian ini. Si adek itu bangun teman-teman, ya udah aku ajak aja dia itu buat ngelipatin pakaian gitu ya. Tapi aku tuh nggak ngasih dia pergi kemana-mana, karena kalau misalnya nanti dia itu udah mulai berdiri, alhasil bakalan diacak-acak yang lain. Jadi ya udah, kalau mau dia itu berdiri ya udah aku suruh dia duduk gitu ya. Siapa nih yang saat ini tuh lemarinya itu lagi kotor, lagi berantakan mungkin ya, atau lagi amburadul? Ayo cus teman-teman, aku temenin dong kalian buat ngerapiin lemari kalian. Karena jika lemari kita itu rapi, hati kita itu jadi senang dan juga kita itu enak banget ya teman-teman buat ngambil pakaian gitu ya. Pas kita buka lemari, ngelihat lemari itu bener-bener bersih, rapi gitu, rasanya itu hati itu seneng dan bahagia banget. Yang aku rapiin kali ini tuh adalah di bagian lemari pakaian aku ya teman-teman. Karena pakaian aku itu yang sering banget berantakan. Bukan karena aku yang ngeberantakin sih teman-teman, cuman terkadang itu aku tuh pas nyusunnya gitu nggak aku rapi-rapiin banget dianya gitu teman-teman. Jadi kadang ngasal-ngasal aja aku masukin. Itu yang bikin kayak lemari aku ini tuh berantakan gitu teman-teman. Apalagi juga kalau misalnya aku tuh ngeberesin kamar, maksudnya ngeberesin lemari ini tuh memang ada waktunya gitu ya. Terkadang itu sebulan sekali gitu ya. Pokoknya tergantung aja lah dengan keadaan pakaian-pakaian gitu ya. Kalau misalnya banyak pakaian-pakaian yang udah lipatannya udah nggak rapi gitu, biasanya aku akan cari waktu buat ngeberesinnya, dan pastinya harus nunggu mood yang bagus ya. Udah kelar aku itu beresin pakaian sehari-hari gitu ya. Di sini aku juga beresin yang pergamisan. Nah, gamis-gamis ini tuh lumayan agak susah juga sih buat ngelipatinnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh kadang itu butuh kesabaran juga sih buat ngelipatinnya, buat ngerapiinnya gitu ya. Apalagi kan dia itu besar-besar dan panjang-panjang gitu. Aku itu pengen banget sih teman-teman nyortir beberapa pakaian aku ini gitu ya. Cuman kok menurut aku itu tuh masih yang sering aku pakai, karena juga kan nggak terlalu banyak ya baju-baju aku. Memang cuma segini ya teman-teman baju-baju aku, nggak yang banyak-banyak banget, karena aku bukan orang yang selalu suka numpuk baju, yang suka selalu sering beli-beli baju gitu ya teman-teman. Kalau semenjak punya anak ini tuh aku tuh yang sering belinya itu bajunya anak-anak. Kalau bajuku itu sih nggak yang sering-sering banget gitu ya. Palingan kalau aku itu kayak beli ya udah baju-baju biasa aja, kayak di Serba 35.000. Itu pun terkadang itu jarang, palingan setengah tahun sekali palingan ya teman-teman. Makanya baju-baju aku itu nggak terlihat banyak gitu. Nah, kalau orang lain aku lihat bajunya itu masya Allah pasti banyak banget. Kalau baju aku ini nggak terlalu banyak sih menurut aku, tapi aku seneng ya teman-teman baju aku nggak yang terlalu banyak banget gitu ya. Jadi ngerapinnya juga nggak butuh waktu yang lama gitu. Nah, ini tuh untuk pergamisan juga udah kelar. Lanjut di sini tuh aku mau beresin untuk bagian hijab.
Nah, di sini aku mau pisahin hijab yang aku pakai sehari-hari, aku mau pisahin hijab-hijab yang segi empat kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau hijab yang segi empat itu jarang banget aku pakai sehari-hari, kecuali kayak pergi wirid gitu ya, atau misalnya tiba-tiba aku tuh kangen pakai jilbab segi empat baru aku pakai gitu ya. Karena sekarang itu kayak lebih nyaman aja pakai jilbab yang instan kayak gini, kayak Bergo. Pokoknya hijab-hijab yang kayak yang aku pakai inilah ya teman-teman, daripada hijab segi empat atau yang pasmina gitu. Kalau yang kayak pasmina pun dulu aku tuh sebenarnya hobi ya, tapi semakin kesini tuh rasaku itu agak ribet makainya. Tapi kalau dulu aku memang suka dan hobi sih pakai pasmina. Palingan kalau pakai pasmina pun sekarang itu kayak mau pergi-pergi aja ya teman-teman, baru kadang itu aku pakai si pasminanya aku. Nah, di sini sengaja banget aku itu tuh apa ya, kayak beda-bedain gitu tempatnya teman-teman, mana hijab yang sering aku pakai, mana yang jarang aku pakai gitu ya, supaya dia itu tuh kayak lebih rapi gitu teman-teman. Jadi di sini aku mau pasang untuk si kaki keranjang tingkat aku ini, jadi biar kelihatan gitu rapi ya teman-teman. Aku akan pasang bagian yang di bawah itu adalah keranjang yang hijab-hijab segi empat pasmina yang jarang-jarang dipakai gitu ya teman-teman, supaya aku itu nggak terlalu sering-sering ngambil gitu ya. Jadi yang aku letakkan di bagian atas adalah hijab yang memang sering aku pakai, yaitu hijab instan lah gitu teman-teman. Nah, ini tuh kakak udah bangun juga ternyata teman-teman. Memang kakak itu agak rada lama tidurnya daripada adek ya, karena memang terkadang kakak itu tuh bener-bener enak gitu ya tidurnya daripada si adek. Nah, ini lemari udah rapi ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah udah lumayan rapi lah daripada yang tadi, walaupun gak rapi-rapi banget ya teman-teman. Oke, rasanya udah lega ngelihat lemari rapi. Lanjut kita masak. Nah, ini nih teman-teman, tadi itu tuh aku kan bajunya udah kelihatan beda gitu ya. Kenapa beda? Karena tadi itu tuh aku ngerasa kayak badan aku itu tuh kayak gatal gitu teman-teman. Mungkin karena efek debu, aku kan juga lagi nggak terlalu sehat gitu ya. Jadinya aku putuskan aja mandi, lalu aku tuh ganti baju, dan ternyata memang berasa enakan gitu ya habis mandi gitu teman-teman. Jadi rasanya lebih seger dan juga kayak debu-debu yang ada gitu rasanya itu nggak hinggap gitu teman-teman. Jadi rasanya itu bener-bener lebih plong. Makanya ya udahlah, kalau misalnya mandi itu kan nggak enak banget ya kalau masih pakai baju yang sama yang sebelumnya dipakai sebelum mandi gitu ya. Oke, di sini lanjut aku itu ngidupin api. Ini tuh aku mau bakar ikan sebenarnya. Jadi ya udah, di sini aku nyalain dulu apinya supaya nanti itu pas mau bakar-bakar ikan untuk baranya itu udah siap. Nah, ini tuh aku blender dulu ya untuk bumbunya. Bumbu yang aku pakai di sini tuh simple ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit. Udah kayak gitu aja sih. Lalu nanti itu ditambahin ketumbar bubuk sama merica bubuk ya teman-teman. Pokoknya kalau bikin bumbu-bumbu kayak gini aku yakin sih kalian tuh pasti jauh lebih jago daripada aku. Bisa juga ya ditambahin untuk si serai gitu ya, bisa diiris-iris dan di blender sekalian, ataupun nanti itu digeprek aja gitu ya teman-teman. Untuk kunyitnya juga maksudnya untuk si serainya juga bisa. Cuman aku di sini tuh lagi nggak ada serai, jadi ya udah aku nggak pakai serai. Jangan lupa kalau misalnya untuk bumbu ikan bakar itu tuh di blender itu menggunakan minyak supaya lebih enak aja ya teman-teman. Nah, udah kelar aku itu buat ngeblenderin si bumbunya juga udah halus gitu ya. Sekarang aku itu mau langsung aja tumis untuk si bumbunya ini. Berhubung tadi aku udah pakai minyak, jadi di sini aku palingan tambahin minyak sedikit doang nanti ya teman-teman buat si bumbu ini. Kenapa aku itu bikin cabai sekalian di bumbunya, supaya aku tuh nggak bikin sambal lagi. Aku itu mager ya teman-teman kalau harus bikin sambal lagi gitu ya. Jadi ya udah, untuk cabenya langsung aja aku masukin ke bumbunya. Jadi nanti itu tuh kayak ikannya itu udah ada rasa pedesnya gitu ya. Jadi anak-anak nanti aku nggak kasih makan ikan bakar ini ya teman-teman. Anak-anak bakalan aku bikinin sayur aja supaya asupan gizinya anak-anak itu lebih bagus gitu ya. Tapi anak-anak itu semenjak sakit agak kurang sih teman-teman nafsu makannya gitu ya. Memang mungkin karena efek badannya itu nggak enak, jadi dia tuh nggak selera makan. Nah, ini tuh bumbunya diaduk-aduk aja sampai rata dan bener-bener mateng gitu ya teman-teman. Jangan lupa buat ditambahin kecap.
Kalau kalian tuh mau tambahin serai geprek sama daun jeruk gitu boleh banget ya teman-teman, pasti tambah harum. Cuman menurut aku kayak gini aja sih udah enak dan harum banget. Ini tuh bener-bener harum dan bener-bener bikin lapar. Biasanya aku itu bakar ikan itu kan menggunakan teflon gitu ya. Biasanya aku goreng dulu ikannya. Tapi kali ini tuh aku tuh rindu buat masak ikan itu langsung dibakar di api. Jadi ya udah, di sini aku langsung bakar aja seperti ini ya teman-teman, supaya selera makan itu kembali lagi gitu ya. Karena kan habis sakit biasanya agak kurang selera makan kan. Jadi ya udah, di sini tuh untuk membangkitkan selera makan aku itu bakar ikan secara manual seperti ini. Ya walaupun terkesan agak ribet tapi bener-bener teman-teman itu enak banget. Aku nggak langsung kasih bumbu, maksudnya ya. Aku tunggu dulu ikannya itu agak sedikit kering gitu, agak sedikit berkurang kandungan airnya. Karena pak suamiku itu nggak suka kalau misalnya ikan bakar itu lembek teman-teman. Jadinya kalau misalnya pak suami itu ikan bakar itu tuh dibakar dulu seperti ini, agak kering sedikit gitu ya, udah dibolak-balik nanti baru deh ditambahin si bumbunya gitu kan. Bumbunya juga udah mateng ya teman-teman, jadi nggak perlu waktu yang lama. Nanti tuh kayak ikannya dan bumbunya juga udah langsung mateng gitu. Oh ya teman-teman, aku belum ada ya kan untuk sapa-sapa kalian semua. Nah di sini tuh sambil aku tuh mau kasih bumbu si ikan, aku mau sapa-sapa aja kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian bantu share video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Serta untuk kalian yang udah selalu hadir, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oh ya teman-teman, untuk saat ini aku tuh masih belum bisa buat sapa-sapa kalian ya teman-teman. Yang udah minta disapa nanti deh ya teman-teman, kalau misalnya aku tuh udah bener-bener fit gitu ya buat baca-bacain komen, baru ya teman-teman aku bakalan buka pendaftaran sapa-sapa. Cailah, buka pendaftaran sapa-sapa. Enggak, nantinya kalau maksudnya gini, kalau misalnya aku udah enakan gitu kan, aku itu bisa bacain semua komentar-komentar. Jadinya aku tuh tahu siapa yang minta disapa gitu. Kalau untuk sekarang ini tuh nggak bisa yang terlalu lama-lama ngelihat HP, kepala aku tuh langsung pusing teman-teman. Mungkin efek dari badan yang nggak sehat gitu ya. Jadinya terkadang tuh jadi males buat nengok HP lama-lama gitu. Palingan aku tuh nyuri-nyuri waktu buat ngelihat HP itu ya buat ngedit, buat dubbing gitu. Dan sesekali berkunjung gitu, itu pun terkadang tuh nggak yang aku tontonin gitu videonya, paling aku dengerin gitu. Karena memang keadaan badan aku tuh yang bener-bener nggak fit gitu teman-teman, kepala aku suka sakit gitu. Oke deh teman-teman, balik lagi ya ke videonya. Di sini tuh ikannya udah sering aku bolak-balik gitu, udah aku kasih bumbu-bumbu juga. Ya walaupun ikannya itu tuh kecil-kecil, tapi ini tuh bener-bener enak ya. Di rumah itu tuh nggak suka teman-teman kalau misalnya ikan bakar atau ikan apapun itu tuh ikannya tuh besar gitu, itu nggak suka, apalagi pak suami. Jadinya ya udah aku tuh sengaja banget ke pasar itu beli ikan, itu tuh aku cari yang kecil-kecil supaya pak suami itu bisa suka gitu ya makan ikannya. Karena kalau besar pak suami itu nggak suka. Nah teman-teman, ini tuh untuk si ikannya, alhamdulillah udah mateng. Lanjut aja, di sini aku mau bawa ke rumah aja. Ikannya mau langsung aku pindahin aja ke dalam piring ya, supaya nanti pas mau makan itu tuh udah enak gitu ya teman-teman, tinggal nyomot aja dari piring. Ikan yang aku pakai di sini tuh ikan nila ya teman-teman, ada 4 ekor yang aku pakai di sini, nggak besar-besar sih, kecil-kecil ukurannya. Ya lumayan lah sekali makan itu 1 ekor gitu ya. Dan inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya. Nanti untuk anak-anak aku tinggal bikinin sayur aja, tapi sayurnya sayur dadakan aja. Oke, udah kelar aku itu bikin ikan bakar. Lanjut di sini aku tuh mau beberes dapur. Ya seperti yang sering aku bilang, jangan kalian itu kabur dari tanggung jawab. Pokoknya harus bertanggung jawab lah gitu ya. Cuman ini tuh dapur aku nggak yang terlalu kotor atau kompornya nggak kotor-kotor banget gitu ya, dilap dikit aja juga udah bersih.
Di sini lanjut juga aku tuh nge-refill beras teman-teman. Kemarin itu ada yang nanya, Bunda Twin apa sih yang dimasukin di dalam beras itu? Ada daun salam sama apa ya, bawang putih ya teman-teman. Untuk apa gunanya? Untuk mengusir kutu, karena terkadang itu beras itu suka ada kutuan gitu kan. Jadi dengan memberi si daun salam dan juga si bawang putih, insya Allah itu kutunya akan terhempaskan. Oke lanjut, di sini tuh aku mau nyapu dapur ya teman-teman. Tadi tuh kalau misalnya kalian lihat sekilas itu tuh Pak suami juga bawa sapu. Jadi aku nyapu di dapur, Pak suami tuh nyapu di ruang tamu supaya rumah itu benar-benar bersih semuanya gitu. Kalau Pak suami ada di rumah, aku tuh nggak yang terlalu ribet-ribet sih teman-teman ya, karena pasti dibantuin lah sama Pak suami. Apalagi pas aku sakit ya, itu tuh banyak banget dibantuin sama Pak suami. Nah yang terakhir di sini itu aku mau ngangkat jemuran dulu. Aku ucapin terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Semoga kalian itu suka dengan video aku. Cukup sampai di sini untuk video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.